Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dea Aulia, Hasbi Asidiki, dan Okta Rama Putri Zule. Nah, di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi dari kelompok 1 mengenai kehidupan lokalitas perkotaan. Nah, mengenai kehidupan lokalitas perkotaan, kami mengutip dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Pertama adalah penataan ruang, itu berdasarkan fungsi utama kawasan, meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, yang kedua adalah berdasarkan aspek administratif. Nah, meliputi ruang wilayah nasional, wilayah provinsi, dan wilayah kabupaten atau kota. Nah, yang ketiga adalah sedangkan berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan itu meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu. Berbicara mengenai kehidupan lokalitas perkotaan, kami juga akan membahas mengenai kebertanggangan perkotaan. Nah, jadi kebertanggangan perkotaan itu ada satu studi itu tentang perkembangan pemukiman kota yang mencakup juga tentang signifikan kehidupan ketetanggaan di kalangan penghuni kota tersebut. Nah, bagaimanapun masih langka penelitian yang menghasilkan laporan yang sangat detail dan beragam. Nah, jadi di sana selalu ada semacam kesepakatan yang membatasi hakikat realitas kehidupan ketetanggaan. Nah, beserta pendefinisiannya. Jadi banyak hasil penelitian yang masih membingungkan. Misalnya mengenai fakta yang berhubungan dengan konsep proses mentetangga dan ketetanggaan. Itu semua konsep ini melibatkan serangkaian luas dari sejumlah dimensi, yang diantara dimensi yang satu dengan yang lainnya dalam situasi-situasi tertentu itu berstatus independen. Nah, sedangkan dalam situasi-situasi lainnya itu berada dalam status saling berhubungan dengan intensitas yang tinggi. Nah, jadi secara geografis itu menunjukkan bahwa suatu kehidupan ketetanggaan syarat dengan sedikitnya. Jadi ada 4 peran hidup ketetanggaan ini. Pertama adalah menciptakan suatu makna yang menerjemahkan jarak geografis. Nah, yang kedua adalah memasuk suatu unit kemudahan atau kenyamanan aspek-aspek material dan pelayanan. Nah, yang ketiga adalah memberikan identitas apa yang semestinya dibedakan antara kehidupan kota dengan kehidupan di pedesaan. Dan yang terakhir adalah pengelompokan unit-unit wilayah di mana para penghuninya biasa mengadakan pertemuan baik secara spontan maupun dalam bentuk kontak sosial yang terorganisasi. Nah, atas dasar 4 peran inilah signifikan hubungan antara ketetanggaan dalam kehidupan sehari-hari itu tersebut menjadi jelas. Nah, sedangkan ahli sosiologi itu bertanya tentang relevansi. Nah, jadi keempat peran tadi dalam penentuan perilaku, yang lainnya telah mengkritiknya dengan nada yang bernuansa politik yang keras. Nah, jadi perbedaan opini ini semestinya ditanggapi dengan baik secara akademik yang murni. Artinya bukan sekedar fakta bagi kepentingan para perencana dan arsitektur yang menggunakan konsep ketetanggaan sebagai basis dalam pengembangan kota modern. Nah, jadi secara lebih jauhnya Walmsley itu mengajukan konsep ketetanggaan dalam 6 prinsip yang original. Yang pertama adalah unit ketetanggaan harus memuat antara 3.000 sampai 6.000 orang anggota yang mestinya disertai sebuah sekolah dasar yang memadai. Yang kedua adalah unit kehidupan ketetanggaan itu harus memiliki batas-batas yang jelas dan dapat dibedakan sehingga unit tempat tinggal tersebut dapat divisualisasikan sebagai kesatuan wilayah lainnya. Yang ketiga adalah di sana pun harus ada sistem pertamanan dan ruang atau tempat rekreasi. Yang keempat, sekolah dan sistem pelayanannya harus ditempatkan di pusat unit kehidupan ketetanggaan. Yang kelima adalah sektor pembelanjaan harus ditempatkan di lapis luar permukaan sehingga beberapa unit ketetanggaan lainnya bisa dilayani dan lalu lintas dapat leluasa menjelajahi wilayah-wilayah pemukiman. Nah, yang keenam adalah sistem jaringan di jalan di wilayah unit ketetanggaan itu harus proporsional dengan beban lalu lintas yang ada di sana.
Pendeknya bukti tadi cukup untuk menyatakan bahwa konsep ketetanggaan tetap signifikan bagi kehidupan kota. Meskipun diakui tidak luput dari kelemahan-kelemahannya, misalnya ada terminologi yang membingungkan, asumsi-asumsi yang berbeda, dan kelemahan-kelemahan dari hasil penelitian itu sendiri. Nah, jadi solusi utama yang berkenaan dengan masalah teori ketetanggaan tersebut menyatakan bahwa kebingungan dan kontroversial hanya dapat dipecahkan setelah adanya analisis perilaku manusia yang lebih cocok diterapkan pada skala lokal. Pada kebertanggangan perkotaan itu rencana tata ruang itu sangat diperlukan mulai dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten sampai ke tingkat kawasan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi pada tingkat nasional itu ada RT atau RW. Nah, jadi ini merupakan penjabaran secara keruangan arah pembangunan nasional jangka panjang dan merupakan acuan dalam penyusunan program-program pembangunan nasional jangka menengah dan jangka pendek. Nah, jadi pada kawasan-kawasan yang di bawah wilayah kabupaten atau kota serta kawasan-kawasan yang diprioritaskan pembangunannya itu diperlukan rencana umum tata ruang kawasan perkotaan. Nah, jadi rencana detail tata ruang kawasan perkotaan, rencana ruang perkotaan atau tata bangun dan lingkung perkotaan. Untuk materi selanjutnya adalah rencana tata ruang perkotaan. Nah, jadi rencana tata ruang kawasan perkotaan itu adalah kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan, serta diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan. Nah, jadi penyusunan rencana tata ruang kawasan perkotaan itu disusun berdasarkan keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 327 garis miring KPTS garis miring M garis miring 2002 tentang penetapan 6 pedoman bidang penataan ruang. Nah, jadi perencanaan tata ruang kawasan perkotaan itu secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasi kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan. Nah, jadi dalam penanganan penataan ruang kawasan perkotaan itu merupakan bagian dari daerah kabupaten yang diakomodasikan perencanaannya dalam RT atau RW kabupaten yang bersifat umum. Nah, jadi rencana tata ruang kawasan perkotaan dengan jenis kedalaman rencana umum adalah kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta diprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu sesuai perencanaannya. Nah, jadi ada beberapa fungsi rencana tata ruang wilayah atau kota atau rencana umum tata ruang kawasan wilayah perkotaan. Pertama adalah menjaga konsistensi perkembangan kota atau kawasan perkotaan dengan strategi perkotaan nasional dan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi dalam jangka panjang. Nah, yang kedua adalah menciptakan keserasian perkembangan kota dengan wilayah di sekitarnya. Yang ketiga adalah menciptakan keterpaduan pembangunan sektoral dan daerah. Nah, yang keempat, untuk lebih jelasnya itu dapat dilihat dalam hierarki perencanaan tata ruangnya. Itu dibagi menjadi rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang mencakup ruang darat, ruang udara, ruang laut, dan termasuk ruang dalam bumi. Nah, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.